وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita merenungkan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan di hadapan kita berbagai macam kesempatan untuk berbuat ibadah. Kemudian didatangkan pula di hadapan kita dengan musim-musim ibadah, dengan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dalam satu tahun menjadikan waktu yang fadilah, yang utama untuk beribadah, dan ternyata kita sempat berada di waktu itu. Dan Allah SWT memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk berada dalam waktu itu. Namun marilah kita lihat apa persiapan yang telah kita berikan, yang telah kita limpahkan untuk memanfaatkan waktu-waktu fadilah tersebut. Jangan kita bicara tentang bulan Ramadan dahulu. Mari kita bicara tentang waktu yang diberikan oleh Allah sehari-hari. Contohnya seperti kesempatan untuk zikir pagi dan sore. Para ulama mengatakan waktu zikir pagi itu dimulai dari pertengahan malam sampai pertengahan siang. Waktu zikir sore dari pertengahan siang ke pertengahan malam berikutnya. Berapa jam? Kalau kita bagi rata 12 jam, 12 jam. Tapi dalam 12 jam itu sempatkah kita berzikir pagi, berzikir sore? Marilah kita bertanya pada diri kita. Membaca Al-Quran. Yang mana zaman dahulu orang-orang yang tidak bisa hafal Al-Quran perlu adanya mushaf. Dan mushaf terkadang mereka enggan membawa setiap saat di dalam kantong mereka karena mereka perlu wudu. Tapi di zaman sekarang ini kita memiliki mushaf digital di dalam HP kita. Tapi pertanyaannya, selama kita pegang HP dalam satu hari, berapa kali kita buka untuk membaca mushaf, untuk membaca Al-Quran? Itulah kita namakan dengan kesempatan yang Allah berikan, tapi dia berlalu begitu saja dengan sia-sia. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita, Allah berikan karunia harta yang banyak, yang bisa dibuktikan dengan membangun rumah miliaran, ratusan juta. Allah berikan dia harta yang banyak. Dengan dia buktikan, dengan dia memiliki mobil yang harganya ratusan juta. Tapi pernahkah terbayangkan uang ratusan juta itu akan saya pakai untuk haji furoda, yang mana saya tidak akan ngantri bersama orang-orang miskin yang mereka harus sekarang daftar 60 tahun ke depan baru bisa haji. Saya bukan seperti mereka. Allah memberikan kesempatan kepada saya lebih daripada mereka. Ngapain saya ikut mereka? Pernahkah terbayangkan pada kita? Kesempatan ini kita berikan. Bahkan ada sebagian orang yang kaya raya, melancong keluar negeri setiap tahun. Tapi ketika ditanya, udah haji belum Pak? Ah, haji itu kan panggilan. Banyak orang punya harta, tapi nggak bisa haji juga karena belum dipanggil. Pak, Anda sudah dipanggil tapi tuli. Anda sudah dipanggil tapi Anda berpaling. Emang mau nunggu dipanggil yang maha kuasa berkalang panah?
Anda punya kesempatan. Kenapa Anda tidak memanfaatkan? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat salah satu contoh sekelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 46 sampai 47. Mereka menjadi contoh bagi kita. Tapi bukan contoh untuk kita ikuti, tapi contoh untuk kita hindari. Yaitu orang-orang munafik. Yang mana mereka ketika ada panggilan jihad, panggilan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mau berangkat. Mereka minta izin untuk tidak ikut. Maka Allah katakan tentang mereka. Silakan nanti dibaca sendiri surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan. Seandainya, kata Allah, seandainya mereka memang benar-benar mau keluar, benar-benar mau berangkat, maka akan terlihat buktinya mereka mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk berangkat. Ternyata mereka tidak mempersiapkannya. Padahal mereka punya. Mereka bukan orang buta, mereka bukan orang cacat, mereka bukan orang miskin yang tidak bisa punya apa-apa. Mereka punya, tapi mereka tidak mempersiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasannya? Allah mengatakan, walakin karihallahum bi'atsahum. Gara-gara perbuatan itu mereka enggak mau mempersiapkan, Allah benci untuk menggerakkan mereka keluar menuju jihad. Na'udzubillah min dzalik. Allah benci lihat kita untuk beribadah. Jihad ibadah. Allah benci melihat orang-orang munafik bergerak untuk ibadah. Benci, kenapa? Karena mereka sendiri enggak mau. Walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Maka Allah SWT membuat mereka melemahkan keinginan mereka. Kemudian dikatakan mereka, silahkan duduk kalian bersama orang-orang yang diizinkan duduk, yaitu orang-orang miskin, orang-orang wanita, laki-laki lemah, orang-orang tua, orang-orang buta, orang-orang cacat yang memang mereka tidak punya fasilitas untuk berangkat jihad dan diizinkan untuk tidak berangkat. Silahkan kalian duduk dengan mereka. Dan kata-kata silahkan ini bukan perintah, tapi ancaman. Apa sebabnya ini semuanya? Gara-gara mereka tidak mempersiapkan. Allah benci kepada mereka. Ikhwas sekalian, jamaah kaum muslimin, marilah kita lihat pada diri kita. Jangan-jangan sekarang ini Allah benci kita. Dari mana kita tahu? Tidak pernah baca Al-Quran. Seakan-akan gak ada kesempatan baca Al-Quran. Ternyata ini akibat Allah benci kita. Dan Allah benci kita gak akibat kita sendiri yang tidak pernah mempersiapkannya. Kita gak pernah bangun sholat malam. Kita tenang-tenang saja. Jangan-jangan gara-gara Allah benci. Allah gak suka lihat kamu bersolat malam. Kenapa? Kamu sendiri gak nyetel bel. Kamu sendiri gak mempersiapkan. Berlalu berkali-kali kurban. Berlalu bertahun-tahun hari raya Idul Adha. Tapi gak pernah bisa nyembelih. Ternyata apa? Jangan-jangan memang Allah nggak suka kita sembelih. Kenapa nggak suka? Kita nggak pernah mempersiapkan. Padahal kita punya uang. Ada aja kebutuhan yang lain. Hati-hati. Jangan-jangan ini bukan gara-gara saya kena musibah, saya nggak ada kesempatan, saya ada udzur. Jangan-jangan bukan gara-gara itu. Gara-gara Allah nggak suka sama kalian. Kenapa nggak suka? Gara-gara kalian memang nggak suka berangkat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan mereka. Kamu suka ke sana kan? Pergi ke sana.
Kamu suka nggak kurban kan? Sana pergi. Kamu butuh pada kurban. Kamu suka nggak haji padahal kamu punya uang banyak kan? Sana pergi. Kamu suka nggak bangun malam kan? Tidur aja nggak apa-apa. Inilah. Jangan-jangan azab Allah kepada orang munafik ini, yaitu beratnya untuk beramal soleh, ada pada diri kita. Gara-gara apa? Gara-gara sifat orang munafik itu ada pada diri kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup mengatakan aku beriman sedangkan mereka tidak pernah diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sungguh orang-orang sebelum kalian sudah pernah Allah uji. Untuk apa diuji? Untuk tahu mana yang jujur, mana yang dusta. Apa kita diuji? Diuji dengan diberikan kesempatan. Ini loh kesempatan ibadah di hadapan kamu. Jujur nggak kamu beribadah? Buktikan kejujuran kamu dengan persiapan. Kalau tidak, berarti kamu dusta. Bilang mau ini, mau itu, mau haji, mau kurban, mau sedekah, mau bangun malam, mau baca Quran. Dusta. Kenapa? Karena kamu tidak pernah mempersiapkannya. Buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ihi. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sebaliknya dari sifat orang munafik, yaitu sifat orang mukmin yang sejati. Orang yang bersemangat untuk berbuat kebaikan. Mencari-cari alasan agar bisa beribadah. Bukan alasan agar bisa mundur tidak mendapatkan kesempatan beribadah. Allah gambarkan dalam surat At-Taubah ayat 92. Mereka adalah orang-orang miskin dari golongan dari orang-orang mukmin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada panggilan jihad. Yang jihad itu perlu perjalanan yang jauh. Harus menggunakan kendaraan. Yang nggak punya kendaraan nggak usah berangkat, bikin lambat yang lain. Maka datang orang-orang miskin yang nggak punya kuda, nggak punya onta, nggak punya keledai, datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada kendaraan sisangan, kami mau berangkat ya Rasulullah. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Ketika mereka datang, ada enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak ada penuh. Semua onta-onta sedekah, semua onta-onta yang disumbangkan untuk jihad sudah ada. Orang-orang lain yang kamu enggak ada kesempatan lagi. Apa yang terjadi? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berpaling pulang sambil air mata bergelinang. Kenapa? Karena mereka sedih, gak bisa berangkat. Bukannya senang, kan sudah usaha, gak boleh berangkat. Ya sudah, alhamdulillah. Enggak, sedih. Kenapa sedih? Gak punya kesempatan untuk beribadah.
Kalau ini ada dalam hati kita, kalau ini ada dalam hati kita, sedih, gak punya kesempatan untuk kurban, sedih, gak punya kesempatan untuk bangun malam, sedih, gak punya kesempatan untuk haji. Kalau ini ada pada diri kita, semoga hati kita ini termasuk hatinya orang-orang mukmin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ba'ath fina man yujaddid lana amra dinina yad'una ila at-tauhid was sunnah wa yuhadhdhiruna min asy-syirki wal bid'ah waj'al lahu a'wana min as-sultani wa rijalis salihin waj'alna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina alladhina yadhlimunana bima syi'ta. Allahumma kfina alladhina yamna'una haqqana bima syi'ta. Allahumma kfina ar-ru'asa adh-dhalamah. Allahumma kfina al-umara al-khawanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.